Parbelak di pro kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya. Dan Anda tidak perlu merasa berdosa, sama seperti Denny Indrayana yang tidak merasa berdosa mengirimkan surat kepada Bapak Prabowo untuk memasukkan wakil presiden, memecat wakil presiden, memberhentikan wakil presiden. Suratmu salah alamat. Kalau kau memang ingin supaya wakil presiden dipecat, kau kirim surat ke MPR, bukan ke presiden. Ini orang masih penasaran karena apa? Dia kemarin, ya waktu Bapak Presiden Joko Widodo masih menjabat, dia pernah kirim surat ke DPR supaya memakzulkan Bapak Joko Widodo. Enggak ditanggapi. Makanya dia sekarang kirim surat langsung ke Bapak Prabowo. Karena apa? Karena takut dia kalau kirim surat ke DPR, enggak ditanggapi juga. Karena ketua DPR-nya masih sama. Satu kata aku mau bilang sama kau, Denny Indrayana. Siapa lo? Baru 3 kali Bung Parbelak ke Jakarta, udah lu gue. Tahu kalian ya, apa katanya? Saya bikin surat terbuka ini, saya tidak berkirim surat secara tertulis ke istana karena takut ada pensortiran pengaduan. Sekarang begini aja, aku bilang sama kau, bilang aja lah nggak ada ongkosmu dari Australia sana ke Indonesia. Banyak kali gayamu bikin surat terbuka karena takut nanti pengaduanmu nggak diterima sama presiden. Kalau memang ada nyalimu, kau antar sendiri. Itu pun kalau ada ongkos. Lagian begini, gue bilang sama kau, ya, mau kau bikin surat tertulis ke, mau bikin surat terbuka ke, mau kau bikin surat secara langsung kepada presiden, kau sendiri yang antar. Belum tentu juga diterima. Karena apa? Pengaduan-pengaduan seperti ini, desakan-desakan ini, menurut Bung Parbelak, desakan-desakan sampah. Kenapa aku bilang sampah? Sedangkan Purnawirawan kemarin, biar tahu kalian, terdiri dari 32 jenderal dan 140 lebih Purnawirawan yang berpangkat, ya, berpangkat tinggi, bukan berpangkat main-main, biar tahu kau. Perwira semua itu. 140 perwira semua. Enggak ditanggapi. Apalagi kau. Kau siapa? Pejabat enggak, TNI enggak, polisi enggak, kejaksaan enggak, tersangka iya. Cuman di Indonesia, ya tersangka berani koar-koar. Kalau di luar negeri tersangka itu udah cukup diam, jangan banyak ngomong, kan begitu. Sebentar dulu Bung Parbelak, memang tersangka. Kubuka sama kalian, ini orang tersangka kasus pembayaran, ya, kalau nggak salah tahun 2014 ada kasus pembayaran paspor secara elektronik dan negara dirugikan sebesar berapa? 31 miliar. 31 miliar, biar tahu kalian. Dan di dalamnya itu, biar tahu kalian, ada pungutan liar lagi, ya. Selain korupsi uang negara, ada pungutan liar sebesar berapa? 605 juta. Dan Denny Indrayana terlibat. Dan sampai sekarang statusnya masih tersangka. Sepertinya. Karena sampai sekarang kasusnya masih ngambang. Kenapa masih ngambang? Apakah karena dia adalah kader partai tertentu? Tanya. Kenapa masih ngambang? Karena waktu itu presidennya bukan Jokowi? Sepertinya. Kenapa kasusnya masih ngambang? Karena ada orang kuat yang di backing sama orang besar? Apakah seperti itu? Masih nanya juga. Begitu ya. Sekarang begini, kutanya dulu sama kalian, ya, kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya, ya, jangan sok-sokan, ya, ingin menyelesaikan masalah orang lain, apalagi masalah negara ini. Apa katanya? Ya, saya mengusulkan kepada Bapak Prabowo untuk memecat wakil presiden dan memilih wakil presiden yang lebih kompeten. Siapa kau? Kau merasa kompeten kau?
Udah kayak mana rupanya? Udah banyak rupanya klienmu itu di apa di Australia sana? Nanya doang sih. Coba bayangkan kalian ya, dia itu kemarin itu kalau nggak salah Wakil Menteri Kumham. Wakil Menteri Kumham korupsi uang untuk paspor, pengurusan paspor. Ya, dan ternyata biar tahu kalian, bukan cuman kasus korupsi pengurusan paspor, pembayaran paspor. Ternyata tahu kalian, setelah ku baca di laman BPK, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, ya ternyata Denny Indrayana ini terjerat juga di 6 kasus yang berbeda. Salah satunya biar tahu kalian penggandaan perjalanan dinas. Kaitannya dengan apa? Dengan Kemenkumham dan juga dengan PT Garuda Indonesia. Kemenkumham diminta ongkos, dari Garuda juga begitu. Jadi ongkosnya double. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kayak permainan kelas receh biar tahu kalian. Kalau di perusahaan kan begitu, ya kan? Ngisi minyak contohnya dia, ngisi minyak kan begitu. Dibilangnya sama petugas SPBU, Bang minta bon kosong ya. Yang receh-receh mau dikerjain. Ini kaca kau. Kau udah bisa bikin apa di negara ini? Kemarin kau ya, waktu bulan kalau nggak salah bulan Mei ya. Bulan Mei tahun kemarin, kalau nggak salah kau itu keluar-keluar di Australia. Apa kau bilang? Saya siap, menyatakan diri siap untuk membantu Roy Suryo. Saya siap menjadi kuasa hukum Roy Suryo, kan begitu. Nggak tahu nggak lama kemudian biar tahu kalian di bulan Juninya, ya dia mengatakan ya bikin konten di Australia. Saya minta maaf nggak bisa mendampingi Roy Suryo karena saya sedang mendampingi klien saya yang ada di Melbourne. Kenapa? Trauma ketemu polisi? Kasusmu masih nyangkut itu ya? Karena yang menangani kemarin itu bukan KPK, bukan kejaksaan, kepolisian. Kepolisian yang menangani. Biar tahu kalian. Makanya kemarin itu, ya kan, waktu dia mengatakan, waktu tahun kemarin, dia mengatakan bahwasanya dia siap menjadi kuasa hukum daripada Roy Suryo. Kita tembaki langsung. Kita tembaki dari sini. Banyak netizen komentar, banyak kali ceritamu. Ya kan begitu. Sekarang aku tanya dulu sama kalian. Emangnya bisa tersangka membela tersangka? Sedangkan kasusnya aja masih gantung. Boro-boro kamu membela Roy Suryo kau. Ternyata terbukti. Biar tahu kalian nggak berlama-lama minta maaf dia sama Roy Suryo. Nggak bisa mendampingi karena dia harus mendampingi klien yang ada di Melbourne. Entah enggak. Aduh, Denny Indrayana. Makanya gue bilang sama kawan-kawan, ya, ketika kita menilai seseorang, ya, coba nilai dulu dirimu sendiri. Ketika kita mau menghakimi seseorang, kita hakimi dulu diri sendiri. Apa yang salah, apa yang benar dari diri kita. Jangan gara-gara kemarin kau maksudkan bapaknya gagal, sekarang mau kau maksudkan anaknya. Gak bisa begitu kawan. Semuanya ini ya harus konstitusional, kan begitu. Kalau berbicara pemakzulan wapres atau pemakzulan presiden, ya ada beberapa hal. Yang pertama, apakah dia korupsi uang negara? Yang kedua, apakah melakukan pengkhianatan terhadap negara? Yang ketiga, melakukan kejahatan-kejahatan yang fatal seperti asusila dan segala macam, kan begitu. Sekarang sebutkan satu dan juga berikan buktinya. Sebutkan satu aja, ya, dan berikan bukti. Jangan cuma sebutkan doang. Kemarin kan begitu, fufu-fafa lah, korupsi inilah, yang ono lah. Kalian cuma bisa menyebutkan tanpa memberikan bukti. Jadi jangan pernah, kalau model Denny Indrayana ini, udahlah ini, kita anggap sepele aja lah ini. Ya, nggak ubahnya sama Roy Suryo, ya kan sekarang itu cari panggung dia kemarin cuman ternyata gagal. Gimana, ada rencana mau mencalek lagi?
Masih kader, kawan? Hah? Kau masih kader? Masih kader nggak? Ya biar tahu kalian, ya waktu dia bikin surat terbuka itu kepada Bapak Prabowo, ku tengoklah biar tahu kalian komentar netizen. Oh, aku udah tahu ini peliharanya siapa. Netizen yang ngomong, yang netizen. Bukan Opung Parabela, netizen yang ngomong. Ya aku kan sedang membacakan kan begitu kan. Oh, ini aku tahu ini peliharanya siapa. Ya kan? Dipasanglah biar tahu kalian, di atasnya foto Dini Raya, di bawahnya ada partai politik. Jadi ku bilang sama kau Dini Rayana, ya jangan gara-gara kau masyarakat jadi berpikiran negatif dengan partai tertentu. Padahal sebetulnya kau hanya mewakili dirimu pribadi, tapi ketika kau menjadi seorang kader dari sebuah partai tertentu, akan terseret-seret ya partai tersebut, kan begitu. Sama kayak Bapak Joko Widodo, bikin aja kesalahan yang kena PSI lagi. Makanya gue bilang ya, jadi itulah dia ya. Kalau bisa dikatakan ini adalah omong kosong belaka. Ini omong kosong belaka, walaupun ya katanya dia, tahu nggak kalian, jujur aja gue bilang ya, dia ini katanya kemarin sempat menjadi guru besar di UGM. Aku mau dibilang nggak percaya tapi fakta. Kan begitu. Tapi kalau misalnya guru besar UGM, dia berarti udah paham hukum, kan begitu. Kenapa dia kirim surat kepada Bapak Prabowo ya? Kok nggak ke MPR ya? Terjawab ternyata ya. Suratnya waktu di DPR kemarin ditolak. Ya, jadi daripada mati penasaran, lebih bagus dicoba daripada tidak sama sekali. Mas Gibran loh, lagi asik-asiknya kerja. Lagian dia menyoroti dan juga menyurati Bapak Prabowo karena dia menyoroti ya kemarin itu ya masalah tata letak duduknya Mas Gibran, karena diposisikan dia itu sama rata dengan Menko ya, tidak bersebelahan dengan Bapak Prabowo. Jadi dia berpikir bahwasanya ini adalah sinyal, ini adalah tanda bahwasanya Bapak Prabowo sudah tidak menginginkan Mas Gibran lagi. Kita lihat ke depannya. Kalau memang masih seperti itu lagi tata letak duduknya, ya berarti memang betul kita dapat kesimpulan Bapak Prabowo tidak menginginkan Mas Gibran lagi. Sama-sama nanti kita minta untuk Mas Gibran mengundurkan diri. Nggak apa-apa. Tapi kan itu kan katanya katanya sesuai kebutuhan, kan begitu. Kita lihat, kalau memang lagi sesuai kebutuhan, lagi alasannya nanti, atau bikin alasan lain, kita minta Mas Gibran mengundurkan diri. Kan begitu. Kecuali ada ketentuan terbaru, atau ada protokol yang baru, ya, yang menyatakan bahwasanya Wakil Presiden mulai dari saat ini, menurut surat keputusan ini, menurut ketetapan ini, harus duduk sejajar dengan Menko. Kalau itu kita bilang kita nggak bisa ngomong apa-apa, kan begitu ya. Tapi menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 ya, memang harusnya Bapak Presiden dengan dengan Wakil Presiden itu harus sejajar dalam acara-acara kenegaraan. Tapi jangan serta-merta ini dijadikan alasan untuk memperkeruh suasana. Jangan dijadikan alasan untuk memecah belah antara Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Aku udah bilang sama kalian, tidak terjadi apa-apa antara Mas Gibran dengan Bapak Prabowo. Terbukti beberapa hari kemudian ketika Bapak Prabowo melantik Sudaryono menjadi kepala BGN, yang diajak Mas Gibran bukan Denny Indrayana. Bukan Denny Indrayana. Kepedean loh. Inilah di negara ini banyak kali orang yang merasa omongannya didengar sama pejabat tinggi seperti presiden. Padahal menurutku ini omongan-omongan sampah ini. Menurut Opung Parabelak loh. Karena apa? Nggak berdasar gitu loh. Coba bayangkan kalian ya.
mulai dari pemakzulan itu ya, mulai dari alumni tentara, alumni purnawirawan opung. Kalau alumni itu universitas. Sekarang kan ada juga sih oknum-oknum purnawirawan yang seperti alumni. Kerjanya demo sana, demo sini. Katanya kalau misalnya nggak dijawab presiden, kalau nggak dijawab DPR, katanya mau diduduki itu kantor mau diduduki katanya gedung DPR MPR. Sedangkan duduk di kursi sendiri aja udah nggak sanggup. Udah goyang-goyang, makanya dia perlu kursi goyang. Boro-boro mau menduduki gedung DPR. Siapa sih yang mau ada tuh? Nanti kalau misalnya surat kita tidak ditanggapi oleh DPR, maka kita sama-sama akan menduduki kantor DPR. Setuju? Setuju? Merdeka. Merdeka. Nafas aja udah ogah-ogahan. Bayangkan, nafas aja udah ogah-ogahan. Ya, oknum. Aman kan? Aku gak menyebut nama kan? Itu sudah jenderal pangkatnya, kawan. Ada sekitar 30 jenderal lebih dan ada sekitar 140 perwira lebih. Biar tahu kalian, menandatangani petisi kemarin kalau nggak salah tanggal 20 April tahun 2025. Aku masih ingat itu. Sedangkan surat yang ditandatangani, biar tahu kalian, sama wakil presiden mantan wakil presiden Trisutrisno udah ditandatangani itu. Ditandatangani sama mantan wakil presiden, itu aja nggak dianggap. Apalagi suratmu. Jadi sebelum seharusnya gini, sebelum kau kirim surat kepada Bapak Prabowo, kau kirim surat dulu permintaan maaf kepada Roy Suryo. Itu. Oh, udah kemarin bikin video dia. Oh, udah. Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kita perlu hati-hati ya. Kita perlu hati-hati dan juga kita nggak perlu tanggapi secara serius ya orang yang bernama Denny Indrayana ini. Karena apa? Tersangka. Apa sih yang bisa dipercaya dari seorang tersangka? Apa sih yang bisa dipercaya dari seorang tersangka? Ini makin panjang nih. Kalau mau kita bandingkan Denny Indrayana ya dengan Mas Gibran, ini bandingannya ini biar tahu kalian, ibarat langit dengan tanah kuburan. Bukan langit dengan bumi, langit dengan tanah kuburan. Tahu kalian artinya apa? Kalau misalnya langit dengan bumi itu rata kan begitu. Tanah kuburan kan itu lebih rendah dari bumi. Ya? Coba bayangkan kalian, Mas Gibran umur segitu dia udah jadi wakil presiden. Kau udah jadi apa? Coba bayangkan. Mas Gibran umur belum nyampe 40 ya, dia sudah menjadi wakil presiden. Denny Indrayana menjelang 60 menjadi tersangka. Bersihkan dulu nama baikmu, kawan. Bersihkan dulu itu. Ya, jangan gantung-gantung itu perkaramu itu. Tolong kau selesaikan dulu permasalahanmu di kantor polisi. Setelah itu kau pulang lagi ke Australia. Sebentar dulu. Kenapa kau pindah ke Australia? Apa ada kaitannya dengan masalah korupsi yang kemarin-kemarin itu? Saking banyaknya. 6 kasus loh, biar tahu. Kalian cari aja laman BPK. Ya, kalian ketik di situ. Kasus yang menjerat Denny Indrayana. Yang paling utama itu pembayaran pembayaran paspor secara elektronik kan begitu. Baru ada lagi ya perjalanan dinas ganda. aduh ya, jadi itu dulu lah dari Opung Parbelak ya. Pokoknya semangat untuk Mas Wapres, karena apa? Makin tinggi seseorang itu ya mengibaratkan burung, ya kan? Sebentar dulu, nggak ada yang lain, Pung, selain burung.
Ibaratkan burung Raja Wali. Ya, ibaratkan burung Raja Wali. Makin tinggi dia, maka badai akan semakin besar. Dan biasanya makin besar badainya, maka burung Raja Wali itu akan semakin senang. Dan dia akan semakin tinggi lagi terbang. Begitu. Ya kan, mudah-mudahan kita doakan saja. Ya, semakin banyak muncul orang-orang yang kayak Dini Indrayana ini. Supaya apa? Supaya makin banyak badainya. Supaya makin tinggi lagi terbangnya, makin tinggi lagi terbang, makin tinggi lagi terbangnya. Oke, jadi itu dulu Pompar Belang. Salam NKRI, kita ketemu di Pro Kontra selanjutnya.